Kembali lagi bersama saya di Jalan-Jalan Jateng. Kita comeback stronger setelah seminggu libur karena lebaran. Mohon maaf lahir batin teman-teman, karena ini masih suasana Syawal. Kita di tempat tinggi mesti ambekannya ngah. Jadi kita lagi jalan-jalan di atas awan. Kita mau menuju candi-candi terdahulu peninggalan Hindu atau Buddha ini, nggak tahu lah. Pokoknya kita mau ke Candi Gedong Songo. Kita udah di tempatnya, habis dari parkiran, beli minum karena perjalanan kita akan panjang dan melelahkan. Ini nanti teman-teman bisa lihat, kita tidak bisa menampilkan dari yang dekat karena ini juga pengalaman buat droner pemula. Hey, droner pemula, di tempat-tempat situs-situs bersejarah itu nggak boleh di drone. Kenapa? Ya karena aturannya gitu. Terus nanti di tempat-tempat objek vital itu juga nggak boleh di drone. Sama no flying zone NFZ. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman mau ngedrone, pilih tempat yang benar. Ini kita ngedrone dari jarak jauh. Oke, langsung aja kita beli. Saya lupa terakhir kesini itu kapan ya? Kayaknya waktu masih kuliah apa ya, ada video lama, tapi bukan di channel ini. Tapi nggak tahu harganya masih murah apa enggak, kita cek langsung guys. Cek kita. Dua mas. Matur suwun. Oke, ini kita sudah beli tiket. Harganya ceban. Kalau turis 75.000, 700 kali lipat. 750 kali lipat. Kasihan juga ya. Tapi ya mereka sugi-sugi yuk. Langsung kita cus masuk aja. Isinya sih candi. Oke, ini kita sudah sampai di Candi Gedong Songo 1. Jadi Candi Gedong 1. Ini kalau mau masuk ke tempat candinya sih, nanti dipakein sarung-sarungan itu, nanti bayar seikhlasnya untuk perawatan sarungnya. Tapi kita nggak mau masuk karena perjalanan kita masih panjang. Ini ada 9 gedong, tapi kayaknya nggak semuanya utuh ya Wil, kalau nggak salah Wil. Jadi ada beberapa yang entah hancur, entah belum ketemu, tapi harusnya di sini ada Gedong Songo, ada 9 candi. Tapi ya kayaknya sih nggak semua. Nah ini pokoknya kalau mau kesini itu harus nanti dipakein sarung-sarungan gitu. Saya sih nggak mau masuk karena mau istirahat aja. Habis ini kita lanjut ke Candi Gedong 2. Mantap. Oke guys, kita ada di Vanaprastha. Ini milik perhutani, ya semuanya. Daerah sini daerah milik perhutani. Ini kalau teman-teman pengen ngecamp, pengen nongkrong di villa, chill di taman bantal. Ada playgroundnya juga sih, cuma playgroundnya nggak terlalu besar. Ada villa-villa kecil kayak pondokan-pondokan dari kayu. Mau nongkrong di sini bisa. Masuknya harganya 10.000. Kalau nyewa villa nggak tahu harganya berapa. Cuma kalau mau ngecamp di sini ya baiknya sih weekdays ya. Karena kalau weekend teman-teman itu berisik, apalagi pagi-pagi itu jam 6 udah mulai banyak yang masuk. Nah, teman-teman bisa mulai disiasati lah. Tapi ya kalau mau ngecamp sih walaupun weekdays, saran saya sih pagi udah caps karena ramai di sini, nggak asik, jadi kurang suasananya kurang terbangun kalau pagi-pagi. Tapi kalau malamnya oke. Fasilitasnya udah banyak, udah ada tempat sholatnya, ada tempat makannya, ada toiletnya, jadi enak. Terus tanahnya datar-datar, jadi kalau mau bikin tenda itu cukup oke. Nggak tahu boleh bikin api unggun apa enggak. Yang pasti ini bisa jadi opsi. Naiknya nggak terlalu capek juga, jadi kalau mau ngajak orang tua masih oke. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year
Oke guys, kita di Gedong 3, Candi Gedong 3. Setelah tadi di Candi Gedong 2 istirahat sebentar, naik lagi. Sebenarnya Candi Gedong 2 sama 3 ini dekat banget daripada Candi 1 ke Candi 2 sama 3 ini. Nah, kalaupun mau menikmati pemandangan di Candi 2 sebenarnya naik aja ke Candi 3 juga nggak apa-apa. Karena dari sini Candi 2 kelihatan, pemandangan lebih full kelihatan. Di sini kalau yang lain-lainnya itu kan kelihatan candi cuma satu ya. Satu apa sih namanya, arca apa nih namanya. Ini candinya gini. Ini ada 3, 1 2 3. Nah, beberapa itu dulu saya terakhir itu naik Gedong Songo itu mentoknya di sini. Karena pasti ini mendung, hujan. Nah, ini juga agak mendung. Cuma kayaknya sih karena masih siang nggak bakal turun hujan. Jadi kita lebih santai. Terus ini tuh dulu banyak banget tulisan-tulisan sampah, orang-orang itu nulis-nulisi di batu-batu ini, menyebalkan. Sekarang sih kayaknya udah dihapusi, ya Allah, pahit. Nah, di sini banyak tulisan, terus masih ada beberapa ukiran-ukiran tulisan. Mungkin itu yang nggak bisa dihilangin, karena kalau dihilangin juga harus dikikir gitu. Nah, ini ya menyebalkan juga. Kayaknya dulu nggak sekomplit ini beberapa candinya, kayaknya ini masih pecahan gitu, tapi sekarang udah ditata ulang, lebih terbentuk gitu. Saya juga nggak tahu, kayaknya ya, seingat saya juga lupa. Nanti mungkin ada videonya saya terakhir ke sini sampai Candi 3 ini. Nah, di Candi 2 dan Candi 3 ini tidak ada pemasangan sarung. Jadi ya sepertinya bukan karena adat atau budaya yang harus masuk ke candi dikasih sarung. Mungkin harusnya iya, tapi di sini enggak, karena ini sudah candi wisata yang terbuka dan ramai banget gitu. Kuda aja bisa naik sini. Itu jadi enggak harus pakai itu semua candi. Itu mungkin di awal-awal aja buat fashion dan foto-foto lebih oke, karena jadi lebih estetik gitu. Tapi kita nggak masuk Candi 1, Candi 2, Candi 3 karena target kita ya biar bisa sampai terakhir. Saya juga ini istirahat dulu di Candi 3. Tapi kalau menurut saya tempat paling worth it kalau teman-teman mau menyerah, maksudnya nggak mau melanjutkan sampai Candi 4, Candi 5, Candi 9, itu ya di Candi 3 ini. Jadi teman-teman udah dapet tingginya, view-nya Semarang udah kelihatan semuanya, ya cukup lah kalau sampai sini. Tapi ya berat. Kalau saran saya sih ya naik kuda aja. Harganya juga masih terjangkau lah kalau teman-teman punya duit. Ya semua terjangkau kalau punya duit. Itu kita langsung lanjut ke Candi ke-4. Yang hancur itu candi keberapa saya lupa. Anda kan katanya udah selesai, Wil. Lupa ya. Nah, siapanya ada candi yang nggak genep bentuknya. Tapi ya saya juga belum pernah, karena saya mentok di Candi 3 ini. Habis itu pulang karena hujan. Ini insya Allah enggak. Langsung lanjut, guys. Jadi di samping Candi Gedong 3 ini ada reruntuhan, ada apa, ada reruntuhan, nggak tahu ini sisa-sisa arca atau patung, arca sama patung bedanya apa, Wil? Sama ya kayaknya, stupa, itulah, pokoknya saya juga nggak tahu ya. Pokoknya apa ini sisa-sisa candi yang belum jadi atau sisa-sisa candi yang harusnya disusun tapi karena nggak tahu formatnya gimana, nyusunnya gimana, saya juga kurang tahu. Di samping juga ada, Phil, lihat panning. Nah, ini ada yang belum jadi juga. Nah, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen, atau dinas terkait bisa komen. Saya juga nggak tahu ini apa, ini candi yang sudah ditemukan tapi belum dinamai atau apalah, saya juga nggak tahu. Nah, itulah pokoknya ada banyak reruntuhan. Langsunglah kita cus ke Candi Gedong 4. Like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing just like another season. Oke, kita di depan belerang yang ada di, berarti ini hitungannya apa? Kawah Gedong Songo. Nggak tahu nih nama kawahnya apa ini, tapi ini masih muncul uap belerang dan mambunya ya jelas kayak telak ya. Ini kayak ada orang ngentut nggak berhenti ya, kayak kelakuannya siapa ini, teman-teman kalian yang suka ngentut. Ini baunya ultimate sih.
Tadi juga tak kira Willy yang ngentut nih. Kameramennya, ternyata enggak. Nah, dengan adanya belerang ini di sini airnya tuh hangat. Nah, teman-teman kalau mau berendam di sini bisa mandi air hangat, tapi ya berarti harus bawa ganti atau salin. Itu di sana ada kolam rendam air panas Candi Gedong Songo. Dan kalau nggak salah air belerang itu bagus buat kulit kalau nggak salah ya, karena banyak sulfurnya atau apa. Mungkin bisa anak-anak apa namanya kecantikan Adele ini bisa komentar air belerang bagus nggak buat kulit. Kalau di sini tiket harga masuknya itu kayaknya 5.000 dan teman-teman bisa rendaman ya, tapi ya berarti efeknya sih kalau habis berendam lemes ya, karena berendam air hangat itu relaksasi. Jadi kalau habis itu ya mungkin makan-makan dulu, di sini juga ada jajanan-jajanan, habis itu baru pulang atau mau lanjut perjalanan. Tapi kita nggak mau berendam, kita mau langsung lanjut ke candinya. Kita pengen lihat ujung candinya kayak gimana. Yuk gas. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. Nah, memang yang harus dinikmati itu perjalanannya. Kalau teman-teman mau sini tuh kita Willy nyampainya sini aja ya, Gedong 9. Candi Gedong 4. Saya Candi Gedong 3. Kalau di sini sih sebenarnya view-nya kurang oke karena ketutupan pohon-pohon. Makanya saya rekomendasi kalau mau berhenti itu emang di Candi Gedong 3 karena view atas gunungnya dapat, view kotanya dapat, view Candi 2-nya dapat. Kalau di sini udaranya lebih dingin memang, tapi nggak dapat view kota luasnya gitu karena ketutupan pohon-pohon. Tapi oke. Di sini ada tempat luas. Nih. Jadi kalau teman-teman mau bikin gathering atau apa sambil jalan-jalan naik kuda ke sini bisa buat ngumpul-ngumpul sih. Jadi kudanya parkir sana, teman-teman ngumpul-ngumpul di sini. Tapi ya PR-nya kalau hujan langsung gerimis, tapi ya sudah disediakan gazebo-gazebo. Bisa ngiup lah. Itu langsung kita lihat ke candinya. Kayaknya candinya agak unik sih. Yuk. Oke, ini kita sudah sampai di Candi 4. Ini sih luas banget ya. Jadi ada beberapa puing-puing candi yang belum tersusun, tapi satu yang udah tersusun oke gitu. Jadi nggak tahu harusnya ini candinya kesusun berapa. Tapi yang pasti ini yang paling luas setelah 1, 2, 3. Nah ini 4 ini paling luas. Nah di sana itu ada candi kecil. Nggak tahu itu kehitung candi sini apa enggak? Kelihatan nggak, Wil? Nah itu. Candi kecil, nggak tahu itu candinya apa, tapi nggak ada pelangnya dan nggak ada papan penunjuk untuk ke sana. Nah yang tahu itu candi apa bisa di-spill di Twitter. Nggak tahu tuh, saya nggak tahu itu candi apa. Tapi yang pasti ini sih luas, nggak tahu nanti candi kelima itu luas juga apa enggak. Tapi mending sana apa nggak usah, Wil? Nggak usah lah ya. Candi kecil itu, candi kecil tok. Kalau mau ke sana monggo, jalannya landai, deket sih. Cuma kita mau lanjut ke Candi 5 karena kita sudah mulai lapar sepertinya. Sudah mulai cacing-cacing di perut, menuntut haknya. Ini kita cukup lambat perjalanan, tadi kita sudah bilang kan 1,5 jam sampai ke Candi 4. Kita banyak nongkrong, banyak diem. Bukan banyak diem sih, maksudnya karena sambil ngonten itu habis shoot istirahat bentar. Sebentar sih, kita nggak istirahat terlalu lama yang misalnya 5 menit, 10 menit itu enggak. Paling ya 2-3 menit itu di setiap candi. Tapi perjalanan kita emang benar-benar nyantai karena ya bisa dilihat perut ini saya seperti bawa magicom. Berat, capek. Jadi kalau mau teman-teman kesini yang emang nggak kuat buat trekking ya capek. Ini saya juga udah hampir habis 1 botol. Willy baru minum tadi di kawah yang ada belerangnya. Saya dari awal minum dikit. Ini udah mau habis. Nanti pulang nggak tahu saya ada minum apa enggak. Yang pasti cukup melelahkan kalau untuk sampai Candi 4 itu. Bener tebakan saya memang paling worth it Candi 3. Capek lah pokoknya sampai sini tuh. Tapi ya oke lah.
Kalau untuk pengen explore cukup, tapi kalau untuk nyari pemandangan enggak, ketutup semua sama pohon-pohon. Lebih asik Candi 3. Vote Candi 3 untuk best destination di Gedong Songo. Kita lanjut ke Candi 5 guys. Seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Gading. Kita sudah sampai di candi terakhir. Tadi tak kira ada 7 yang masih ada yang bisa ditemukan. Ternyata 9-9-nya tuh sudah ditemukan. Cuma posisinya cuman pondasi karena yang lain-lainnya itu nggak ketemu atau gimana gitu. Di sini tuh juga banyak batu-batu atau apa kayaknya lego-lego pondasi candi yang belum dibangun. Tuh. Jadi banyak lego-lego candi yang belum dibangun. Nggak tahu apakah ini kehitung candi yang 9 atau masih masuk candi Gedong 5 ini. Tapi ya saya juga nggak tahu. Tapi katanya kalau mau masuk ke daerah hutan itu banyak pondasi-pondasi yang sudah ditemukan sebenarnya. Cuma kata masnya yang tadi cerita sih agak horor mas tempatnya mas kalau mau dieksplor. Nah tadi ada dengar cerita menarik juga kan, kita tanya mas, candi yang kecil itu tadi yang kita shoot itu yang di dekat candi 4 itu candi apa namanya? Apa masuk candi 4 Gedong 4-nya itu atau ada namanya candi sendiri? Ada namanya, cuma nggak tahu namanya apa. Mungkin nanti kalau kita sempat searching kita tampilkan di video ini. Tapi kalau belum nemu ya wes berarti saya lupa, nanti mungkin tanya-tanya lah. Nah kata bapaknya itu juga dia pernah nemenin turis tapi beliaunya ngerti candi gitu. Terus katanya di sini tuh sebenarnya ada 11 candi. Wadaw, jadi ada 3 candi lagi. Terus katanya ada candi yang lebih besar daripada candi-candi lainnya. Nah itu di belakangnya candi 4 di kaki Gunung Ungarannya itu di belakang. Tapi belum kelihatan katanya gitu. Loh, masih terpendem pak. Ya katanya sih lihatnya harus pakai mata batin. Tapi kata bapaknya suatu saat akan muncul kok mas candinya gitu. Entah ditemukan atau tiba-tiba ke foto aja gitu. Barangkali nanti di video ini teman-teman yang yang Indigo bisa lihat apakah ada di candi 4 itu ada di belakangnya ada candi yang lebih besar. Terus katanya di sini juga ada candi yang lebih besar daripada Borobudur, tapi belum kelihatan. Nah, belum kelihatannya ini antaranya masih terpendam atau memang harus pakai kejernihan hati, harus menambah tenaga, harus kultivasi dulu atau meditasi dan lain-lain lah ya. Saya juga nggak tahu, tapi selalu menarik ketika ada cerita-cerita semi mistis, sebenarnya bukan mistis sih, folklore atau cerita masyarakat yang mungkin sudah banyak didengar oleh masyarakat sini. Itu menarik karena itu menjadi hasanah cerita sendiri di suatu tempat wisata gitu. Nah teman-teman yang sudah pernah ke Candi Gedong Songo ini apakah pernah dengar gitu nggak? Ada candinya sebenarnya 11 di sini, terus di dekatnya, di belakangnya, bukan di dekatnya, sorry salah. Tadi katanya punya di dekat daerah belakangnya candi 4 itu ada candi yang lebih besar. Nah mungkin kalau sudah pernah ada yang pernah melihat, atau saya sih nggak lihat ya, belum lihat mungkin lebih tepatnya, atau harusnya secara pemetaan geografis sejarah itu harusnya di belakang candi dan lain-lain itu ada candi lain. Nah itu juga saya juga kurang tahu, karena kalau nggak salah candi itu ada petanya dan ada ada maknanya, karena nggak mungkin candi itu dibuat itu ngarang, itu kayaknya nggak mungkin. Pasti ada misalnya kenapa di timur, kenapa di bukit ini, di sana, itu pasti ada sebabnya gitu. Dan kalau yang tahu sejarah sih pasti sebenarnya yang mengamati arkeologi itu pasti tahu sih sebenarnya, lebih tahu daripada saya yang ngomong sembarangan ini. Tapi itu jalan-jalan kita kali ini sudah cukup, berarti kita nggak ada candi lagi yang harus kita samperi, karena ternyata candi kelima ini candi terakhir. Nah habis ini kita kelaparan. Ini jam berapa sih? Saya cek dulu, kayaknya udah jam 2 deh. Iya, jam 1 berarti kita 2 jam perjalanan, karena kita mulai itu jam 11 siang
panas banget. 2 jam perjalanan sekaligus konten, sekaligus ya ada insiden tadi waktu berangkat itu. Masa mobil saya LCGC, yang mobil yang saya pakai LCGC nggak bisa daftar Pertalit. Apa gunanya LCGC? Itu kan mobil yang harusnya memang disubsidi dong bensinnya, tapi ya itulah ditolak. Oke, itu langsung kita cus makan dulu sebelum kita balik gas. Oke guys, ini sudah di depan mie. Tadi kita nggak nyuting karena sudah lelah. Willy wis males megang kamera, ditaruh di tas. Saya juga tahu rasanya sebagai kameramen, jalan jauh tangannya capek. Mending kita gas langsung pesen. Oke guys, ini tadi sebenarnya gorengannya masih setengah matang. Memang ditanyain mau di apa panasi lagi apa enggak, ya jelas lah kita milih dipanasi walaupun jadi kriuk. Ya kita coba bismillahirrahmanirrahim. Oh, ASMR. Kok buang sembarangan. Kalau sampah organik nggak apa-apa guys, bahkan kalau misalnya ada bijinya barangkali malah tumbuh. Kalau sampah plastik jangan buang sembarangan, bodoh. Dengerin. Jadi rasanya di sini tuh udah pulangnya jam 2 tapi dingin. Iya. Pantesan bapak tadi pagi itu masih jaketan ya. Ini jam 2 dingin. Jadi makan panas-panas gini sumpah enak banget. Apalagi kita habis kehabisan tenaga naik gunung. Mantul Lita. Nah, habis itu makan mie sedap selection. Saya goreng guys. Wah, mantap nih. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Goblok belum beli mie. Belum beli mie. Belum beli minum. Ini enak. Ya enak lah. Mie apa? Kapan gini. Kayaknya jarang fail. Gimana cara bikin fail wong wis takarane wis enak. Kita coba pakai ini. Anda ngincar tahunya kan, Wil? Iya. Saya ngincar tempenya. Nah. Pakai mie. Endulita luar biasa. Pakai kawit. Pecah ya guys. Karena kameramennya mesennya godok, kita sudahi videonya. Nanti yang delodok gak enak. Jadi ini jalan-jalan kita kali ini ke wisata Gedong Songo. Buat teman-teman yang mau kesini, persiapkan fisik kalau mau sampai full. Tapi kalau cuma sampai Candi 2 sama Candi 3 berat sih tetap, tapi ya masih bisa di santai lah, jalan santai. Kalau kita ini full perjalanan santai itu 2,5 jam lah, itu dari berangkat sampai pulang. Istirahat santai banget kita sambil ngonten lagi. Jadi cukup tadi satu air juga udah sampai pulang cukup. Nanti kalau masih haus bisa beli di sini lagi. Silahkan datang ke sini, tiketnya murah, pemandangannya oke, buat rame-rame oke. Tapi kalau weekend ya saya sih nggak nyaranin ya, karena penuh. Saya pernah datang ke sini weekend, ngantar temen buat jalan-jalan ke sini, full isinya kelasa semua, pokoknya itulah. Ya itu pokok men itu
nantikan jalan-jalan kita kali ini selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di komen juga yang tahu candi ini mistis apa enggak? Iya, mistis. Oke, share ke teman-teman. Kasih juga rekomendasi kita harus jalan-jalan kemana. Goodbye. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue.